Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Seni Budaya yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang teater tradisional Nusantara. Nah, sebelum ke pembahasan, silakan untuk subscribe dan like agar tahu info terbaru dari channel kami. Pengertian teater. Teater berasal dari bahasa Yunani teatron yang memiliki arti tempat untuk menonton. Teater dapat juga diartikan sebagai pertunjukan drama. Seni pertunjukan teater terbagi menjadi dua, yakni teater modern dan teater tradisional. Contoh seni teater modern yang sering kita dengar adalah opera, kabaret, dan pantomim. Kemudian pengertian berikutnya, karya seni yang dituangkan atau diungkapkan ke dalam bentuk cerita. Kemudian teater ini ada juga yang menyebut dengan seni drama. Kemudian hari ini kita membahas tentang ciri teater tradisional, yaitu menggunakan bahasa daerah setempat, menggunakan musik tradisional sebagai pengiring pertunjukan. Jenis tradisional yang masih berkembang sampai saat ini, ya, sebagai berikut. Yang pertama adalah wayang wong dari Jawa. Jadi wayang wong itu pengertiannya adalah wayang yang diperankan oleh manusia. Jadi kalau wayang kulit, wayang yang dimainkan atau diperankan dengan kulit, wayang kulit, ya. Wayang wong atau wayang orang merupakan seni teater tradisional yang berkembang di Pulau Jawa, baik Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Wayang wong mengambil cerita dari kisah pewayangan, memiliki pakem atau alur cerita tertentu, di mana alur cerita yang disajikan tidak boleh diubah. Pemain wayang wong menggunakan busana dan aksesoris seperti wayang. Kisah yang biasa diangkat dalam pertunjukan wayang wong adalah kisah Ramayana dan Mahabharata. Yang kedua adalah ketoprak dari Yogyakarta atau Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Ketoprak adalah seni teater tradisional yang berkembang pesat di Yogyakarta. Awal mula keberadaan ketoprak diyakini berasal dari daerah Surakarta. Pada zaman dahulu, ketoprak diiringi oleh musik seadanya, seperti lesung yang merupakan alat penumbuk padi dan gendang. Namun saat ini, ketoprak lebih banyak diiringi oleh alat musik gamelan Jawa. Ketoprak tak hanya menyajikan satu atau dua jenis cerita seperti babat kerajaan dan juga kisah 1001 malam pun dipentaskan oleh pemain ketoprak dengan beberapa penyesuaian tokoh. Yang ketiga adalah Mendu dari Kepulauan Riau.
Mendu adalah seni teater tradisional yang berkembang di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Pertunjukan mendu merupakan kombinasi seni drama, silat, seni tari, dan pantun. Pertunjukan mendu biasanya diawali oleh tarian khas Melayu seperti tari baladun. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan seni teater mendu sebagai warisan budaya tak benda miliki bersama Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Yang keempat adalah lenong dari Betawi atau Jakarta. Lenong merupakan sandiwara tradisional dari Betawi yang dikemas dengan banyolan dan selingan musik. Dialog-dialognya yang diucapkan oleh pemain menggunakan logat Betawi. Itu tadi karo teater lenong ya. Kemudian Ludruk dari Jawa Timur. Teater Ludruk merupakan seni pertunjukan tradisional dari Jawa Timur. Ludruk dimainkan di atas panggung, mengambil tema utama keseharian kehidupan rakyat, perjuangan melawan penjajahan atau kisah 1001 malam. Ludruk tidak sepenuhnya mempertunjukkan drama namun juga diselingi musik dan guyonan. Biasanya seni tradisional Ludruk diawali dengan tari remo. Kemudian yang keempat adalah Mamanda dari Kalimantan Selatan. Mamanda berkembang di Kalimantan Selatan. Yang paling mencolok dalam pertunjukan Mamanda adalah busana yang digunakan oleh pemain Mamanda. Busana yang dikenakan memang sengaja dibuat gemerlap dan mewah. Pertunjukan Mamanda memiliki kesamaan dengan pertunjukan lenong jika dilihat dari interaksi antar pemain dan penonton, di mana penonton juga ikut aktif berseloroh atau berkomentar atas adegan yang dipertunjukkan. Hingga saat ini kebanyakan cerita yang ditampilkan dalam pertunjukan Mamanda adalah cerita dengan tema istana sentris yang membahas kehidupan raja dan bawahannya. Dalam Mamanda, dialog pemain tidak terikat oleh naskah. Pemain Mamanda dapat berimprovisasi sesuka hati. Yang ketujuh adalah Randai dari Minangkabau. Pertunjukan Randai berkembang di daerah Minangkabau. Dialog yang digunakan dalam Randai memiliki irama dendang dan umumnya menggunakan gurindam atau menyampaikan maksud. Alat musik pengiring kesenian Randai terdiri dari talempong, gendang, dan batang padi yang disebut uput. Kemudian berikutnya yang ke-8 adalah Longser dari Jawa Barat. Seni pertunjukan Longser berasal dari Jawa Barat. Longser merupakan akronim dari melong, melihat, dan seredet, tergugah, yang dapat diartikan bahwa siapapun yang melihat akan tergugah. Umumnya Longser meninggalkan kesan sederhana, jenaka, dan menghibur. Longser lebih banyak menceritakan kehidupan sehari-hari masyarakat biasa. Yang ke-9, Dulmuluk dari Sumatera Selatan.
Dulmuluk berasal dari Sumatera Selatan, tepatnya Palembang. Namun Dulmuluk sendiri diambil dari tokoh cerita di dalam hikayat Abdul Muluk. Pertunjukan Dulmuluk memadukan sejumlah unsur seperti nyanyian, tarian, dan drama. Yang ke-10, Kondo Buleng dari Makassar. Kondo Buleng berasal dari kata kondo yang bermakna bangau dan buleng yang bermakna putih. Dengan demikian Kondo Buleng berarti bangau putih. Seni pertunjukan Kondo Buleng berasal dari Bugis, Makassar. Kondo Buleng dipentaskan dengan gaya lucu dan jenaka. Berikutnya yang ke-11 adalah Maknyong dari Kepulauan Riau. Seni pertunjukan teater Maknyong berasal dari Mantang, salah satu pulau di Kepulauan Riau. Pada zaman dahulu, Maknyong hanya berupa seni tari dan menyanyi. Namun seiring perkembangan zaman, kesenian Maknyong mengadopsi cerita rakyat dan cerita legenda. Ketika dipentaskan, unsur tarian, nyanyian, dan humor jenaka mendominasi keseluruhan pertunjukan. Dalam teater Maknyong, wajah pemain pria selalu ditutupi dengan topeng, sedangkan tokoh wanita tidak ditutupi oleh topeng. Yang ke-12 adalah Topeng Banjet dari Kerawang, Jawa Barat. Topeng Banjet adalah seni teater tradisional dari daerah Kerawang, Jawa Barat. Irama gamelan yang dimainkan untuk mengiringi topeng banjet memiliki kemiripan bunyi seperti gamelan Bali. Yang ke-13 adalah Bakaba dari Sumatera Barat. Seni pertunjukan teater Bakaba berasal dari daerah Sumatera Barat. Pertunjukan Bakaba dituturkan dan disajikan oleh dua orang tukang kaba yang berperan sebagai pencerita dan satu lagi berperan sebagai pengiring musik. Bakaba biasanya dipentaskan dalam acara pesta panen, upacara perkawinan, dan ketika seseorang menggelar syukuran atas rumah baru. Yang ke-14 adalah Ubruk dari Banten. Pertunjukan ubruk berasal dari daerah Banten. Ubruk diiringi oleh instrumen musik gamelan. Kisah yang dipentaskan dalam pertunjukan ubruk mengambil lakon kehidupan sehari-hari atau cerita kepahlawanan. Yang ke-15 adalah Lenong Denes dari Betawi atau Jakarta. Seni pertunjukan Lenong Denes biasanya mengisahkan kehidupan di dalam istana dan cerita yang diambil dari kisah 1001 Malam. Karena bercerita seputar kerajaan, maka pakaian busana yang digunakan oleh pemain Lenong Denes adalah busana mewah dan gemerlap. Ya, demikian ulasan mengenai 15 contoh teater tradisional lengkap dengan gambar dan asal daerahnya. Semoga bermanfaat. Salam seni budaya. Jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.